Mario Dendi jalani pemeriksaan perdana kasus penganiayaan usai jeratan pasal diubah. Hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal yang sering ditambahkan atau dicantumkan juga sebagai alternatif agar ketika kita mendidik masyarakat itu membuat warga masyarakat lain juga bisa jerah dan takut melakukan hal yang sama. Pada saat peristiwa itu juga memang keterangan dari klien kami bahwa di situ kan ada bertiga ya, ada saudara S dan klien kami dan juga ada saudari AG. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Cari tahu, ada tidak hal-hal semacam itu pada diri orang ini. Yang kedua, imajinasi tentang kekerasan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Yang keempat, barangkali ini yang sangat relevan karena tampaknya ini menjadi buah bibir masyarakat, yaitu tingkat kemandirian seseorang, baik itu kemandirian secara finansial maupun kemandirian secara sosial. Dan yang kelima adalah stabilitas pendidikan dan stabilitas pekerjaan. Sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa beri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin. Tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355. Mario Dendi jalani pemeriksaan perdana kasus penganiayaan usai jeratan pasal diubah. Mario Dendi Satrio tersangka penganiayaan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Senin 6 Maret 2023. Pemeriksaan pada hari ini merupakan yang pertama dilakukan setelah penyidik mengubah jeratan pasal untuk Mario Dendi dari penganiayaan biasa menjadi penganiayaan berat terencana. Jadi hari ini ada pemeriksaan dari penyidik, kemarin kan pemeriksaan masih di Polres, sekarang pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ujar kuasa hukum Mario Dolfi Rempas, Senin 6 Maret 2023. Dolfi enggan menjelaskan lebih lanjut soal pemeriksaan terhadap kliennya atau memberikan tanggapan soal pengubahan jeratan pasal untuk kliennya. Dia hanya mengatakan bahwa tim kuasa hukum hanya memberikan pendampingan bagi Mario selama proses hukum berjalan. Tentunya biarkan penyidik menjalankan sepenuhnya kewenangannya secara profesional. Ini kan proses masih ditangani penyidik, jadi kita sebagai kuasa hukum hanya mendampingi, kata Dolfi. Diberitakan sebelumnya Mario, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Rafael Trisambodo, menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Perempatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Sin Lucas. Kemudian Sin memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Sin juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kini Sin dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP, subsidiar 353 ayat 2 KUHP, subsidiar 351 ayat 2 KUHP.
Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76C contoh pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara itu MDS. Kata Hengki, sementara Sin dijerat pasal 355 ayat 1 contoh pasal 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 contoh 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 contoh 56 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 contoh 56 KUHP, dan atau pasal 76C contoh 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jelas Hengki, adapun untuk Ag dijerat dengan pasal 76C contoh pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 355 ayat 1 contoh pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 354 ayat 1 contoh pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 2 contoh pasal 56 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 2 contoh pasal 56 KUHP.